laporannya. Saat ini sosok Ibtu Rudiana yang merupakan ayah dari almarhum Eki dilaporkan oleh terpidana dari kasus pembunuhan Vina dan Eki. Adapun laporannya menyatakan bahwa Ibtu Rudiana ini membuat keterangan palsu dan juga melakukan penganiayaan. Untuk itu kita langsung saja berdialog untuk mengajak Anda mendalami sebenarnya seperti apa. Sudah bergabung bersama kami melalui daring ada Bang Jutek Bongso yang merupakan kuasa hukum terpidana kasus Vina. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Ya, kemudian juga sudah bergabung di studio bersama kami ada Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi merupakan penasehat Kapolri. Selamat pagi, Pak Arianto. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Pak Arianto. Saya terlebih dahulu ke Bang Jutek. Bang Jutek, sebenarnya bukti-bukti apa yang menyatakan bahwa ini bisa membuat kasus terang benderang begitu? Baik, selamat pagi, para pemirsa. Kami betul kemarin mewakili klien kami, ya, Eka, untuk melaporkan Rudiana, ya, Bapak Rudiana sebagai pribadi, bukan sebagai anggota polisi, karena dalam memberikan keterangan palsu dan juga melakukan kekerasan lah selama penangkapan pemeriksaan pada peristiwa tahun 2016 yang lalu. Mbak, kami membawa bukti cukup banyak karena kejanggalan-kejanggalan setelah kami dalami, ya, yang akan kami jadikan novum, kami serahkan ini ke polisi untuk dipelajari. Ada 3 LP yang kami akan uji, ya, tentang Basren dan Kavi, Dede Aep dan juga Rudiana. Ini sangat penting. Kenapa? Untuk menguji apakah sesungguhnya peristiwa itu ada apa tidak, walaupun sudah ini inkrah di dalam pengadilan. Karena makin kami masuk, kami banyak menemukan kejanggalan-kejanggalan yang menurut kami secara akal sehat, tidak perlu ahli hukum untuk mencernanya, cukup gampang sekali. Contoh, ya, di dalam uraian itu disampaikan bahwa ada peristiwa pelemparan batu dan batu berserakan di jalan, ya kan? Kemudian peristiwa ini adalah ketika mereka menongkrong di SMP 11 lalu kejar-kejaran menuju kepada flyover dan mereka dilempari sepanjang jalan. Lalu sampai ke flyover. Dari flyover sesudah mereka berhasil dikejar, dibawa kembali ke tanah kosong di depan SMP 11, lalu mereka lakukan penyiksaan, pemukulan, perkosaan di situ, lalu kembali mayatnya dibawa kembali ke flyover, lalu seolah-olah seperti kayak kecelakaan. Lalu Polres Cirebon, ya, bukan kota, ya, Polres Kabupaten Cirebon yang mendapatkan laporan, yaitu Polsek Talun, lalu mengadakan olah TKP, lalu datang Laka dari Polres Cirebon mengadakan laka dan tidak ditemukan dinyatakan kecelakaan tunggal, ya. Kalau ditemukan ada luka tusuk dan lain, menurut kami pasti Laka tidak akan berani menyimpulkan itu kecelakaan tunggal. Apalagi kalau batu itu betul berserakan di sepanjang jalan. Kan gitu kan? Apa atau tidak ada peristiwa itu, ini menjadi pertanyaan buat kami. Kemudian dalam peristiwa itu kami melihat lagi secara akal sehat, ya, secara logika, ya kan? Kalau terjadi nih betul, ini 15 menit, 10 menit sesudah kecelakaan saja sudah puluhan orang menggurumuni di lokasi peristiwa terjadi sehingga orang melaporkan ke Polsek Talun. Kalau ini peristiwanya tadi dikejar-kejaran dulu dari SMP 11 sampai ke flyover, lalu kembali lagi dibawa ke flyover lakukan penganiayaan lain-lain. Kalau betul peristiwa itu terjadi, rasanya tidak mungkin hanya Aep dan Dede yang melihat, gitu loh. Ini peristiwa-peristiwa inilah yang kami uji. Apalagi TKP ini, karena ini berbatasan antara kota dengan kabupaten, kan gitu kan. SMP 11 ini ada di kota, sedangkan penemuan jenazah di flyover itu Eki, ya, karena Vina belum meninggal saat ditemukan, ya, itu ada di kabupaten. Banyak sekali kejanggalan, ya, apalagi Aep dan Dede ini setelah kami dalami ada peristiwa yang mendahului sebelumnya. Mereka pernah digerebek, ya kan, pernah digerebek terkait dengan kasus memasukkan perempuan ke tempat kerjanya oleh para terpidana ini bersama dengan RT Pasren, kan gitu kan. Dan ketika digerebek ini, mereka ini sempat terjadi ribut lah, mungkin ada dugaan kami, ya, ada peristiwa di belakang situ, makanya mereka dengan jarak 100 sekian meter mampu melihat, mengenali para terpidana klien kami ini. Ini kami uji lewat laporan kami ini apakah betul. Nah, ini kejanggalan-kejanggalan yang kami temukan, ya, artinya secara akal sehat, secara logika,
ya kan, bisa kita uji, ya kan, apakah peristiwa itu Baik, benar ada atau Bang tidak, Jutek, belum ada gitu loh. kejanggalan-kejanggalan yang akan terus diuji ya oleh pihak kuasa hukum ya. Oke, saya ingin ke Pak Arianto. Iya, Pak Arianto, iya, ada iya, kejanggalan iya, yang saya ke Pak Arianto dulu ya, Bang Jutek ya. Pak Arianto, kalau kita lihat ada sejumlah keresahan yang disampaikan oleh kuasa hukum terpidana, ada kejanggalan, tapi kemudian bukti-buktinya belum mau ditampilkan nih. Artinya kita masih juga belum bisa memastikan apa bukti kuatnya untuk bisa memastikan kejanggalan tersebut. Nah ini dengan adanya laporan ini, apakah memang polisi berkewajiban untuk langsung menelusuri kejanggalan tersebut atau punya pertimbangan lain? Ya seperti saya katakan dari awal daripada masalah ini ya, ini jadi pasti banyak kejanggalan apabila kita itu menyoroti ataupun mencuplik-cuplik perkara yang dulu, kemudian kita kaitkan dengan asumsi kita. Itu tadi kan Bang Jutek ngomong gini, terus menurut logika, menurut ini dan sebagainya. Makin banyak orang itu mengambil data-data yang sepotong-sepotong dan kemudian ditafsirkan, ya pasti banyak kejanggalan. Contoh aja seperti kemarin pakar itu, ketemu lagi ini ada baut, ada dagingnya gitu. Wah ini menurut kan nggak mungkin kejadian ini di sana. Ini pasti kecelakaan tunggal kan gitu. Tapi dia menafikan bagaimana lukanya parah itu, bahwa itu kecelakaan tunggal kan nggak mungkin. Ya karena itu tadi setiap suatu temuan kemudian dianalisis menurut asumsi kami nggak mungkin. Contoh lagi dulu pengacara yang awal itu katanya nggak mungkin ada luka tusuk, wong kaosnya nggak sobek kok gitu. Padahal kan itunya di dalam itu hasil apa itu otopsi itu kan katanya kan luka tusuk, nggak ada luka sabet dan sebagainya itu. Ya itu akhirnya kan banyak kejanggalan. Nah kejanggalan itu dulu kan muncul di media saja. Dari dulu saya menyarankan kalau memang mau mengcounter keputusan yang dulu itu, wujudkanlah temuan-temuan itu di dalam satu persidangan. Nah sekarang diwujudkan kan. Dulu waktu pertama kali menuduh bahwa itu dikebukin Pak Rudiana, saya bilang laporkan aja, mestinya dulu laporkannya, tapi karena itu sudah lewat kan, nah sekarang dibikin laporan polisi. Kemudian keterangan-keterangan daripada itu yang dianggap merugikan korban dulu, sekarang kan dilaporkan sebagai laporan palsu. LP yang dibikin oleh Pak Rudiana itu sebagai LP temuan polisi. Jadi LP kan ada dua macam ya. LP yang dibikin oleh masyarakat sebagai korban, atau LP yang dibikin oleh polisi apabila menemui suatu kejadian yang diduga ada kejahatan gitu. Nah ini dulu Rudiana itu kan bikin LP yang dia bikin setelah dia nangkep para tersangka itu, kemudian tahu informasinya, kemudian dia laporkan dalam bentuk LP dan kemudian diserahkan. Itu jadi kejanggalan pasti muncul banyak, tapi saya senang ya karena apa? Kejanggalan itu kemudian diwujudkan di dalam satu persidangan, entah itu nanti di Mabes ataupun di PKI. Pak Arianto, pertanyaan selanjutnya itu bagaimana dengan proses penangkapan yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana pada saat itu? Tapi nanti kita ulasnya usai jeda, kami segera kembali pemirsa. Jangan kemana-mana.